Semua baik, perkenalkan nama saya Kevin Joshua Hutoruk, NIM 719351167. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Baik, yang seperti yang kita ketahui, banyak negara saat ini, banyak negara yang merasakan efek pandemi COVID-19, yang dimana negara yang terkena imbas itu seperti China, Singapura, Amerika Serikat, dan terkhususnya Indonesia sendiri. Itu terkena dampak dari pandemi COVID-19. Yang dimana bisa kita lihat dampak dari COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi yang namanya perekonomian dari masyarakat. Sampai-sampai perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara yang ada di dunia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung negatif pada triwulan 1 dan triwulan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 ini sangat menimbulkan efek negatif dari kesehatan, masalah sosial, sampai ke ekonomi negara. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan ini ya teman-teman ya, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia itu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu sebesar minus 2,07%. Nah, hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 itu sangat mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia yang mempunyai gerakan yang kurang stabil, sehingga uh, perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi ini sampai-sampai pemerintah itu mengeluarkan yang namanya kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19 seperti kalau kita tahu lockdown, uh, pokoknya hal-hal yang dilakukan pemerintah yang membatasi pergerakan dari masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang terjadi ya masyarakat itu uh, mobilitasnya berkurang teman-teman, sampai-sampai mereka di PHK karena ya itu perusahaannya tadi tidak mampu untuk membayar gaji dari mereka. uh, untuk produk domestik bruto konsumsi di Indonesia itu tidak terkendali. Itu ya karena di rumah terus, karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perekonomian pada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,04% menjadi minus 2,63%. Nah, kalau kita ketahui itu penurunan yang cukup signifikan, yang dimana lembaga non-profit melayani rumah tangga mengalami penurunan sebanyak 10,62% menjadi minus 4,29%. Nah, di sini itu berbicara tentang ya pandeminya. Di sini saya pribadi juga memberikan solusi, yang dimana solusi yang dapat saya berikan adalah solusi dalam pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi. Nah, yang bisa saya berikan adalah selain dari pandemi ini, sehingga kita bisa memahami berkah yang terselubung dari pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti kita ketahui, mungkin melalui COVID-19 ini ya kita masyarakat lebih dekat dengan keluarganya, lebih apa. Tapi ya itu perekonomian sangat-sangat miris, turun. Dan juga dari masyarakat diharapkan untuk mengeluarkan kemampuan, dan juga menurut menurut saya sendiri nih, masyarakat pun harusnya sudah lebih leluasa untuk bekerja, dikarenakan seperti yang kita ketahui pada saat ini kan masyarakat sudah diberikan yang namanya vaksin, sehingga masyarakat itu dapat melakukan pekerjaannya dengan leluasa gitu. Memang enggak gampang langsung kayak perekonomian Indonesia langsung balik ke seperti sedia kala atau apa, tapi ya pelan-pelan bakalan bisa untuk kembali kepada usaha parekraf, antara lain perubahan model bisnis yang uh, dulunya itu adalah tradisional, itu bisa menjadi
digitalisasi. Jadi kita perusahaannya juga, atau mungkin kita bisa memulai usaha baru juga melalui yang namanya HP atau dari internet, seperti e-commerce, jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, jualan di sosmed lainnya. Baik, strategi apa untuk meningkatkan stabilitas perekonomian Indonesia? Di sini saya akan memberikan tiga strategi menurut saya perekonomian digital, di mana peraturan pembatasan sosial yang berlangsung selama pandemi COVID-19 itu kan membuat masyarakat tak lagi bisa melakukan aktivitas perekonomian seperti sedia kala. Nah, keterlibatan teknologi digital mungkin meningkat untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus melakukan tatap muka, dan e-commerce merupakan salah satunya. Pengguna platform e-commerce pun kian populer di berbagai negara dalam rangka membangkitkan perekonomian global secara perlahan tapi pasti. Baik, kita masuk ke yang kedua, adalah kebijakan pemberdayaan UMKM. Nah, peran usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dalam mengembangkan suatu perekonomian di negara tentu saja tidak bisa dikesampingkan, teman-teman. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam pidatonya yang menyoroti pentingnya respon global untuk segera merumuskan kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada UMKM di negara masing-masing. Nah, bahwa UMKM itu sendiri adalah bisa menjadi tulang punggung dari perekonomian negara, dari setiap negara yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan perdagangan global untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional, teman-teman. Kita masuk yang terakhir, yaitu adalah pembangunan kerjasama antar negara. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, negara-negara juga harus menjaga kualitas diplomatik dengan negara-negara lain. Salah satunya caranya dengan membangun kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, hal ini dimiliki oleh negara masing-masing dalam rangka untuk saling mendukung dalam aktivitas perekonomian. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang seringkali digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai respon atas memburuknya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akhir kata, kesimpulan yang bisa saya ambil pada tahun ini, yaitu tahun 2022, di mana semua sektor perekonomian Indonesia perlahan-lahan mulai bangkit dan masyarakat Indonesia juga sudah mulai paham akan dunia digitalisasi, serta masyarakat juga sudah mulai membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia sendiri. Mudah-mudahan dengan ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa menjadi berjaya, karena kan seperti yang kita tahu, untuk di tahun 2045 semua pendapatan akan naik. Kita harus juga menjadi masyarakat yang maju. Nah, diharapkan sampai Indonesia itu bisa menjadi negara yang maju, masyarakat yang mempunyai intelektual yang bagus serta moral yang baik. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diverifikasikan ekonomi untuk mengakselerasikan pertumbuhan di sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain untuk berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan juga berkelanjutan. Saya Kevin Yosua Hutauruk pamit undur diri. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang saya salah, saya mohon maaf. Bye-bye.